Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Febri Putra Pratama dari kelas SI 04 2023 dengan NIM 2023 09 114. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terkait proyek portofolio pribadi yang telah saya buat. Ada beberapa bagian struktur HTML yang telah saya buat. Yang pertama ada index.html, yang kedua ada about.html, yang ketiga ada portfolio.html, yang keempat ada kontak.html, dan yang terakhir ada thankyou.html. Nah, oke. Masuk ke bagian pertama yaitu index.html. Kira-kira begini tampilan programnya. Langsung aja masuk ke bagian style. Nah, style di sini saya nambahin beberapa efek. Pertama ada efek overlay transisi hitam yang muncul pas halamannya lagi dimuat dan pelan-pelan bakal hilang setelah beberapa detik. Ini bikin halamannya lebih kerasa interaktif. Terus di bagian hero section, di sini hero section saya desain bingkai foto jadi lingkaran dan pakai teks warna putih yang dikombinasiin sama latar belakang gradasi warna gelap biar kesannya lebih elegan sama profesional. Nah, terus di bagian body ini ada beberapa elemen penting. Pertama, overlay transisi. Nah, ini muncul dan hilang pelan-pelan pas halaman selesai dimuat. Pengaturannya itu pakai JavaScript. Terus buat navbarnya saya pakai komponen Bootstrap supaya menu navigasi responsif dan gampang diakses ke halaman lain seperti home, about, portfolio, dan kontak. Terus navbar toggler ini juga buat memastikan menu tetap bisa dipakai di layar yang kecil. Nah, kalau di hero section ini saya nampilin foto diri saya di dalam bingkai lingkaran yang udah dibuat di style tadi. Terus ada dua tombol di sini, tombol buat ini saya sama jelajahi proyek yang nanti tujuannya bakal menuju ke about dan portfolio. Nah, terus di sini ada bagian footernya. Footernya saya pakai background hitam biar kesannya lebih elegan. Terus di bagian terakhir ada JavaScript. Saya pakai script buat ngatur transisi overlay. Jadi pas halaman dimuat pakai window onload. Nah, elemen overlay akan disembunyikan pelan-pelan dengan efek transisi yang bikin halaman lebih dinamis. Lanjut ke bagian program about.html. Masuk ke body dengan latar belakang warna gradient antara hitam dan ungu. Terus navbarnya dibikin pakai nav dengan bootstrap class kayak navbar expand LG. Jadi kelihatan lebar di layar besar tapi bakal otomatis collapse di layar yang kecil. Warna latarnya hitam pakai background dark. Jadi teksnya kelihatan putih. Ada fitur collapse yang diatur lewat data bs toggle collapse. Terus di sini konten utamanya diatur pakai div class container buat bikin layout rapi. Halaman dibagi dua kolom pakai bootstrap grid system. Di bagian row elegant item center, kolom kiri ada gambar profil yang responsif pakai img fluid, sedangkan kolom kanan isinya teks perkenalan tentang diri saya. Tapi bagian teks ini misal dibuka di HP bakal pindah ke bagian bawah si foto. Di bagian keahlian ada progress bar buat nunjukin kemampuan saya. Di sini pakai div class progress yang stylingnya dikasih warna beda-beda kayak biru buat background info, hijau buat background sukses, sama kuning buat background warning.
panjang progresnya diatur pakai style width biar gampang dipahami visualnya. Terus di bagian footernya ini simple tapi informatif, dibikin pakai footer dengan latar gelap, background dark, dan teks putih kayak sebelumnya. Isinya ada info copyright, link ke Instagram, GitHub, sama WhatsApp. Semua link dikasih target blank biar buka di tab baru, plus styling text decoration none buat ngilangin si underline-nya. Nah, terus file JS Bootstrap dipanggil di bagian bawah pakai script biar fitur interaktif kayak navbar collapse tetap bisa jalan. Oke, langsung masuk ke bagian portfolio.html. Di bagian style ini tuh buat ngatur transisi di bagian card-cardnya. Transform akan berubah dalam waktu 0,3 detik dengan efek ease sama seperti box shadow. Terus di bagian transform scale 1,05 itu nambahin efek zoom in sedikit ke elemen, yang artinya ukuran elemen membesar 5% waktu di hover. Bodinya dimulai dengan navbar. Navbar ini pakai kelas Bootstrap kayak navbar dark, background dark buat tema gelap sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Isinya ada brand portfolio Febri di kiri sama link navigasi di kanan buat pindah ke halaman kayak home, about, portfolio sama kontak. Terus latar belakang halaman masih sama seperti sebelumnya, diatur pakai gradient warna ungu ke hitam lewat properti CSS linear gradient. Konten utama ditaruh di div class container mt5 dengan heading besar di tengah buat nampilin kayak sambutan. Di bawahnya ada tombol filter buat kategori portofolio seperti semua, web development, desain grafis, dan IoT. Bagian portofolio dibikin pakai grid system dari Bootstrap, Raw, dan ColMD4. Tiap item portofolio dimasukkan ke dalam card Bootstrap. Ada gambar, judul proyek, dan deskripsi singkat. Selain itu, kartu-kartunya punya efek hover biar kelihatan lebih hidup waktu kursor diarahkan ke sana. Nah, di bawah konten ada script jQuery buat bikin tombol filter berjalan dengan lancar. Di bagian pertama ada dokumen ready function. Ini tuh memastikan kalau kode di dalamnya baru dijalankan setelah halaman dan semua elemen DOM selesai dimuat. Jadi gak bakal ada error karena elemen yang dipanggil belum siap. Selanjutnya bagian filter btn click function. Di sini setiap tombol filter yang punya kelas filter btn dikasih event listener. Jadi kalau user ngeklik salah satu tombol, fungsi di dalamnya bakal dijalankan. Terus ada const kategori this attr data kategori this. Merujuk ke tombol yang diklik. Kemudian attr data kategori ngambil nilai atribut data kategori dari tombol itu. Misalnya kalau tombol punya data kategori web, variabel kategori bakal jadi web. Terus ada if kategori all. Kalau nilainya kategori adalah all, semua elemen portofolio atau portofolio item bakal ditampilin pakai .show. Masuk ke bagian else. Kalau kategori bukan all, berarti semua elemen portofolio bakal disembunyikan terlebih dahulu pakai si hide. Nah, lanjut yang terakhir yaitu portofolio item data kategori show. Setelah itu, elemen portofolio yang punya atribut data kategori sesuai nilai kategori bakal ditampilkan lagi pakai show. Misalnya, kalau user klik tombol filter web development, hanya elemen dengan kategori web yang bakal muncul. Selanjutnya masuk ke bagian kontak.html. Nah, di sini tuh halaman kontak berfungsi biar pengunjung bisa gampang menghubungi saya melewati formulir atau media sosial.
Di bagian atas ada navbar gelap seperti halaman-halaman sebelumnya dengan link ke halaman lain kayak home, about me, portofolio, dan kontak. Di konten utama ada formulir kontak yang isinya nama, email, subjek, dan pesan. Setelah pengunjung mengisi formulir dan mengeklik tombol ayo kirim, formulirnya nggak bakal langsung bisa dikirim kayak biasanya. Nah, JavaScript di halaman ini yang ngatur pengiriman formulir secara asinkron. Jadi pas formulir dikirim formulir dikirim, halaman gak bakal reload. Data formulir diambil pakai objek form data dan dikirim ke server menggunakan metode fetch dengan metode post. Kalau pengirimannya sukses, pengunjung bakal diarahkan ke halaman thankyou.html. Kalau ada masalah, bakal muncul pesan kesalahan yang bilang buat coba lagi. Formulirnya pakai form script. Layanan pihak ketiga yang bikin formulir bisa langsung kirim data ke email tanpa perlu bikin backend atau simpan data di server sendiri. Jadi, pas pengunjung isi formulir dan klik tombol kirim, data formulirnya bakal dikirim ke URL yang ada di atribut action di elemen form yang ini. Form script bakal nerima data formulir yang dikirim pakai metode post. Terus ngirimnya ke alamat email yang udah diatur di akun form script. Nah, di bagian sosial media ada icon WhatsApp, TikTok, dan Instagram yang diatur pakai CSS di sini biar ada animasi hovernya dan bisa langsung diakses. Di bawah formulir ada footer link ke media sosial kayak halaman lainnya. Masuk ke bagian kode program thankyou.html. Sebenarnya di sini nggak berbeda jauh sama kode program-program yang sebelumnya. Di sini cuman bakal menampilkan kata sambutan terima kasih kepada pengunjung yang telah menghubungi saya melalui portofolio ini. Nah, terus di bawahnya juga ada bagian CV yang bisa di-download oleh pengunjung jika mereka ingin mengetahui isi dari CV yang telah saya buat. Cukup sekian video penjelasan terkait portofolio pribadi yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.